pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Pierce, menyuntik dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pegas daun yang ada pada mobil. Tapi sebelum kita membahas tentang pegas daun, kita mengetahui bahwa pegas daun itu merupakan suspensi. Sistem suspensi pada mobil digolongkan dalam berbagai macam jenis. Secara umum akan mengenal 3 jenis suspensi, yaitu suspensi independen, dan semi-independen. Yang dimaksud dengan suspensi independen merupakan suatu sistem di mana roda kiri dan kanan tidak berada pada satu garis kaku. Kemudian yang dimaksud dengan suspensi dependen atau rigid terjadi karena roda kanan dan kiri berada dalam satu garis kaku. Sedangkan suspensi semi independen yaitu kombinasi antara suspensi rigid dan independen. Suspensi dibagi menjadi banyak jenis ya. Yang pertama itu ada suspensi McPherson. Jenis suspensi ini paling banyak digunakan pada kendaraan ringan seperti MPV, hatchback, dan sejenisnya. Jenis ini adalah merupakan jenis suspensi belakang. Jadi yang mau kita bahas ini adalah pegas daun, ini suspensi bagian belakang mobil. Yang kemudian jenis suspensi double whistle. Kemudian ada suspensi rigid dan suspensi multilink, Torbisim bin. Nah, kita masuki cara kerja sistem suspensi pada mobil. Cara kerja suspensi ini yaitu sebagai komponen penghubung roda dan bodi kendaraan, karena suspensi diletakkan di antara roda dan bodi pengendaraan atau kendaraan. Komponen ini memiliki kekuatan elastis yang membuat bodi mobil tidak berpengaruh terhadap gerakan yang dihasilkan oleh tiba-tiba oleh roda. Misalnya jalannya rusak, maka yang akan main di situ agar tidak terasa ke pengemudinya adalah suspensi. Komponen-komponen suspensi ini yaitu lengan suspensi. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara roda dan sasis mobil. Kemudian ada shock absorber. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk meredam kejut suspensi mobil. Misalnya tiba-tiba kita menabrak lubang, ini yang akan berfungsi shock absorber. Kemudian stabilizer, fungsinya ialah untuk membuat bodi mobil menjadi seimbang saat suspensi bekerja. Oke, kita masuk pada pembahasannya pegas daun. Di sini ada yang pernah mendengar tentang pegas daun? Secara umum, pegas daun adalah jenis suspensi yang terdiri dari susunan plat baja. Ini merupakan plat baja yang disusun, ada panjang pendek disusun. Kebanyakan pegas daun digunakan untuk kendaraan komersial karena kuat untuk membawa beban yang berat. Umumnya ini lebih banyak susunannya di bagian-bagian mobil, yaitu seperti truk, karena truk membuat banyak misalnya bermuatan lebih besar. Dan jika kita bertanya tentang mengapa ini banyak susunannya, karena semakin banyak plat-plat baja yang tersusun ini, maka semakin kuat juga dia menahan bebannya. Umum prinsip kerjanya pegas daun ini adalah plat baja yang paling panjang disusun di paling atas. Ini plat bajanya yang paling panjang di atas dan yang paling pendek di bawah. Plat baja yang paling panjang tadi dipasang pada sasis kendaraan, yang paling pendek dipasang pada poros diferensial. Ini merupakan yang paling panjang dan dilengkapi dengan penguncinya langsung dikaitkan dengan sasis. Kemudian ini pada komersialnya dengan bentuk yang seperti ini, teman-teman dapat lihat. Per daun bisa menahan beban dan fungsi suspensi tetap ada. Kemudian per daun juga ditentukan dilengkapi dengan shock absorber sebagai peredam getaran atau kejutan di jalan. Kalau kita berbicara tentang misalnya berapa sih usia yang maksimal untuk pemakaian pegas daun ini, dapat dikatakan soal usia, kalau per daun terbilang awet selama tidak diberi beban yang terlebih dari yang disarankan. Kalau beban yang berlebihan bisa menyebabkan patah salah satu lebih lembaran plat baja. Selain patah, beban yang lebih membuat terjadi melemah kekuatannya. Misalnya jika kita sering jika kita membawa truk, kita selalu membuat bebannya lebih daripada yang dianjurkan, maka lama-kelamaan per daun kita atau suspensi kita akan murah melemah. Walaupun usia pakainya masih terbilang masih pendek, jika kita selalu memberi beban yang berat, maka
otomatis kita akan terus mengganti pegas-pegas daunnya, misalnya suspensi yang lainnya. Dan ini contoh pegas daun yang patah. Teman-teman tahu ini apa penyebab patahnya pegas daun ini? Sebenarnya kalau pegas daun patah memang pertama pasti ini muatannya berlebihan. Misalnya pegas daun sering patah kita jumpai pada truk-truk, mobil-mobil pengangkut sawit seperti di kampung saya. Jika misalnya mobil kita terasa keras suspensinya, ciri-ciri mobil yang sudah rusak, misalnya yang pertama suspensi belakang terasa keras. Suspensi belakang mobil terasa keras ini sebenarnya diakibatkan karena adanya kerusakan di bagian shock absorber, sehingga getaran dari roda mobil tak lagi bisa meredam sehingga akan terasa ke bagian bodi mobil. Misalnya jika shock absorber kita sudah rusak, kan kita bertemu jalan rusak, otomatis shock absorber kita tidak akan bekerja lagi. Dan kejutan yang dihasilkan dari benturan tadi tidak lagi tertahankan, maka akan langsung terasa kepada pengemudinya. Poin pertama adalah masalah mengemudi mobil serta jalan yang dilaluinya. Misalnya ini juga berhubungan tentang bagaimana cara kita membawa mobilnya. Jika kita ugal-ugalan dan kita tidak melakukan rem pada jalanan yang rusak, misalnya kita langsung terobos saja, mungkin masalah yang terjadi adalah suspensi belakang terasa keras. Poin kedua, jarang melewati jalan yang rusak. Misalnya mobil kita sering melewati jalan yang rusak dan bergelombang, bisa jadi kondisi pegas daun mobil Anda atau kita tidak lagi melengkung. Kan di sini tadi bentuknya agak melengkung. Jika ini sering melewati jalan-jalan yang rusak, misalnya gelombang-gelombang, maka ini akan rata. Yang kedua, jika berdaun patah. Memang misal kalau kita katakan pada mobil-mobil seperti Avanza, Fortuner, ini jarang terjadi suspensi patah, dan ini sering terjadi pada truk-truk. Ini diakibatkan oleh bisa saja faktor usia. Yang kedua, jika mengangkut beban yang terlalu berlebihan. Ditambah lagi mobil ini sering melewati jalan-jalan yang jelek, ditambah muatannya banyak, ditambahi satu lagi pengemudinya kurang mahir. Yang ketiga, jika pegas daun berbunyi atau saat lewat jalan jelek, pada umumnya penyebab daun mobil bunyi mencicit saat melewati jalanan yang kurang baik adalah dikarenakan adanya gesekan di antara lembaran per daun. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menyemprotkan atau mengoleskan grisis di antara ujung-ujung lembaran pegas daun. Seperti ini, misalnya ujung-ujungnya ini kita bisa mengoleskan gerisi pada ini agar tidak bermenjut, dan itu juga dapat menambah daya tahan tentang pegas daun kita. Misalnya juga jika ada pertanyaan seperti ini, kan misalnya pegas daun ini loh bisa jumlahnya tidak lebih dari satu. Nah, misalnya jika ada pertanyaan itu kenapa bisa, apa masalah yang akan timbul jika pegas daunnya patah satu. Misalnya jika pada suatu kendaraan atau mobil, jika dia dalam posisi dari pegas daunnya patah satu, misalnya ini patah satu, kita berbicara patahnya di tengahnya saja, di tengah, bagian tengahnya. Jika patah satu ini, maka kita akan dapat melihat langsung secara visual kita bahwa mobil itu akan terasa miring. Misalnya inilah mobilnya, maka mobil ini akan miring seperti ini pada bagian yang suspensinya yang ada patahnya satu. Kemudian suspensi ini diikat oleh dua yang dinamakan itulah clip spring. Ini berfungsi untuk supaya pegas daun itu agar selalu lurus dan tertata rapi. Jika kita berbicara tentang fungsinya juga, pegas daun ini mempunyai fungsi yang lumayan penting dalam pengoperasian mobil. Fungsi pegas daun atau lap spring ini sering dinamakan lap spring, yaitu
kendaraan berpenumpang atau angkutan barang seperti truk atau pickup ini sering digunakan untuk agar meredam getaran-getaran yang berlebihan agar jalannya kendaraan itu lurus. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang mengenai tugas daun dan fungsinya. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.